Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berjumpa bersama dalam acara Halal Bihalal Virtual Keluarga Besar Kris Foundation pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan yang terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri, izinkan saya mewakili segenap teman-teman keluarga besar Kris dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyakum kullu amin wa antum bi khair. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kehilafan dan kesalahan yang pernah saya lakukan, juga mewakili sahabat-sahabat Kris semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang dan barokah, dan dapat bertemu lagi di bulan Ramadan yang suci. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya selaku pembawa acara ingin membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yakni sambutan Direktur Kris Foundation oleh Mas Senata. Kemudian dilanjutkan sambutan Founder Kris, ini Ustadz Najih, sekaligus memandu acara selanjutnya yaitu sharing alumni. Kemudian penutup dan doa. Baik, kita mulai saja menuju sambutan pertama yakni Direktur Kris. Kepada Mas Senata, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati bersama Mas Najih Ar-Ramadhani selaku Founder Kris Foundation dan segenap para pembina Kris, para sesepuh, para alumni, dan para senior-senior Kris. Kami atas nama pengurus Kris Foundation mengucapkan dan mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alahu lana minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Semoga amal ibadah kita semua di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT dan menjadi pribadi yang muttaqin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat menyelenggarakan halal bihalal silaturahim virtual Kris dalam rangka atau yang bertemakan bermaaf-maafan dan sharing karir. Semoga halal bihalal pada malam hari ini menjadikan pahala di sisi Allah dan menjadikan bermanfaat untuk kita semua dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan kepada Gus Najih, kemudian dan para senior Kris dan para teman-teman semua, kami di kepengurusan tengah menyusun salah satu program atau salah satu program kerja, yaitu
kami berusaha menyusun terkait sejarah Kris Foundation. Ya. Mungkin di antara para sesepuh juga para senior mungkin di kapan hari waktu pernah dijabri oleh para teman-teman Kris untuk meminta data. Nah, itu kami mohon kerjasamanya untuk agar bisa tersusun satu sejarah baik dari para pendiri kemudian sampai saat ini. Tujuannya adalah tidak lain supaya Kris ini semakin tahun juga semakin berkembang, juga semakin banyak anggotanya dan terdiaspora tidak hanya pada satu wilayah maupun disiplin keilmuan, tapi juga semakin merambah ke berbagai aspek. Maka kami kiranya perlu untuk menyusun satu buku tersebut. Semoga di tahun ini dapat segera terrealisasi dan dapat bermanfaat untuk menguatkan atau setidaknya tidak melupakan sejarah. Kira-kira begitu, dan mohon doa dan mohon restu serta mohon dukungan kepada para sesepuh, para senior Kris di kepengurusan kami. Semoga program kerja yang telah kami susun dapat terrealisasi dengan baik dan semakin dapat memajukan Kris Foundation lebih baik lagi ke depannya. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Tidak banyak berpanjang kalam karena ini sharing halal bihalal. Kami atas nama kepengurusan sekali lagi mohon maaf apabila selama menjalankan amanah terdapat banyak kekurangan, banyak tutur kata maupun hal perbuatan yang kurang sopan dan kurang berkenan di hati para teman-teman Kris, khususnya para pembina Kris. Kami sekali lagi mengaturkan dan memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami terima kasih banyak atas kerjasama teman-teman dan para senior Kris, atas kerjasamanya, atas kesediaannya untuk barangkali merepotkan untuk minta sebagai narasumber dan lain sebagainya. Kami atas nama Kris Foundation, atas nama kepengurusan, kami mengaturkan terima kasih banyak. Semoga ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Akhirul kalam, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Senata atas sambutannya. Kemudian dilanjutkan sambutan kedua, yakni oleh founder Kris, Ustadz Naji, sekaligus sharing alumni. Kepada Gus Naji kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ifah selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati kawan-kawan sekalian yang hadir pada malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktunya untuk sekedar menyambung silaturahim, merawat apa yang sudah kita bangun selama ini. Di sini hadir ada Ustadz Ishak dari Probolinggo. Gimana kabarnya Ustadz? Ini ketemu pertama kali tahun 2011, sudah 10 tahun, tidak terasa. Di sini juga ada Mbak Ita Punyai ya, sekarang sudah jadi Punyai, jadi saya manggilnya Punyai Ita Kitafuzi. Ini sebentar lagi akan jadi warga negara Uni Emirat Arab karena akan berangkat ke sana menjadi imam besar di sana mendampingi suami ya. Selamat sebelumnya. Ada juga Mas Irawan di sini. Ini juga sama teman lama ya.
angkatan 2011 dan teman-teman yang lain, adik-adik kelas yang lebih dekat di sini ada Mbak Ananing dan seterusnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentu karena momennya ini halal bihalal Idul Fitri, saya juga ingin menghaturkan ucapan permohonan maaf lahir batin apabila ada kekhilafan yang pernah dan pasti tentu saja yang pernah saya perbuat ya kepada teman-teman maupun hak-hak yang belum saya tunaikan. Mohon dimaafkan semuanya ya, agar supaya kita ini sudah terbebas ya dari tanggungan-tanggungan yang sifatnya adalah hak adami. Pada malam hari ini saya juga ingin mengucapkan syukur ya bahwa kita sudah berjalan sudah sedemikian panjang dan jauh dari mulai tahun 2012 waktu teman-teman ini kumpul untuk pertama kalinya di di Rungkut ya, di tempatnya Ustadz Ishak, di tempatnya Ustadz Faiz ya, waktu itu yang menjadi pengelola masjid ya, di mana tempat-tempat itulah dulu pertama kali kita berkumpul, menjalin pertemanan, menjalin persahabatan sampai dengan menjalin hubungan keilmuan ya. Kita sudah berjalan cukup jauh ya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 ini. Dan malam hari ini saya kira temanya cukup menarik, yaitu terkait dengan sebenarnya sharing saja, karena ini kan ngobrol-ngobrol saja. Karena saya lihat setelah mulai kuliah tahun 2011, kemudian lulus di tahun 2015 atau 2014, itu karirnya teman-teman ini sangat beragam ya. Meskipun lahir dari ruang kelas yang sama, kampus yang sama ya, tempat bermain yang sama, komunitas yang sama, tetapi ternyata memang karirnya sangat beragam ya. Mungkin Ustadz Ishak ini yang kelihatannya gangguan jaringan ya. Kayak seperti Ustadz Ishak ini jalan hidup akhirnya membawa dia mengurus beasiswa tahfidz ya. Kemudian juga ada yang lain-lain, ada Mas Luhur Pambudi ini yang kemudian menjadi wartawan di koran Tribun ya. Saya kira sangat menarik ya bagaimana teman-teman kita ini punya karir yang bagus-bagus. Ada yang menempuh jalur menjadi entrepreneur dan seterusnya. Makanya melalui momen halal bihalal ini sebetulnya saya ingin mempertemukan teman-teman ini meskipun melalui virtual, tidak melalui tatap muka langsung, tetapi bisa sebagai wadah sharing, kemudian juga mengenal kembali, mengupdate kondisi sekarang dengan tujuan untuk melakukan yang pertama tentu saja bagaimana kita melakukan pemetaan potensi ya. Potensinya teman-teman ini kan luar biasa dengan kekuatan maupun kapasitasnya masing-masing. Di sini juga ada Mbak Ananing yang sudah jadi PNS di Malang ya, di Kementerian Agama ya, di Kementerian Agama di Malang kalau tidak salah. Kemudian juga tentu saja setelah kita tahu peta potensi antar kita ini, yang penting dilakukan adalah bagaimana kita membangun jaringan, karena salah satu kekuatan utama sebuah organisasi sosial adalah bagaimana membangun jaringan itu.
Oh iya, kemudian juga saya kira kalau untuk menceritakan bagaimana capaian-capaian yang sudah kita raih selama hampir 9 tahun ini ya, tentu sangat banyak. Tetapi saya merasakan satu kebanggaan ketika akhirnya teman-teman ini bisa melahirkan satu website, bahkan ada 2 website ya, website yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung, yaitu yang pertama website tafsiralquran.id ya, di mana dalam 1 tahun lebih sejak di launching bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah lalu sampai dengan sekarang ini perkembangannya cukup pesat. Dilihat dari indeks Alexa-nya juga cukup bagus ya. Kemudian juga ada website tafsiralquran.id ini website yang fokus mengkaji bidang tafsir sebagaimana mayoritas bidang keilmuan teman-teman yang berasal dari tafsir hadis. Dan kemudian juga ada website satu lagi yaitu website Hadispedia, di mana BIM-rate-nya ini ada di sini yaitu Mbak Azmi ya. Saya kira website tafsiralquran.id dan Hadispedia ini merupakan satu prestasi yang salah satu prestasi yang bisa dibanggakan gitu oleh teman-teman Kris semua, karena itulah salah satu kontribusi yang nyata dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan di bulan Ramadan kemarin, tafsiralquran.id ini sudah menjadi media partnernya narasi TV ya, punyanya Mbak Najwa Shihab. Jadi ini sangat membanggakan, saya kira di antara beberapa capaian itu. Sebetulnya ketika kita bicara komunitas seperti ini, bukan dibutuhkan anggota yang banyak, tetapi adalah bagaimana melahirkan SDM yang berkualitas ya, seperti teman-teman yang hadir pada malam hari ini dengan potensinya yang luar biasa dan cukup beragam. Seperti tadi saya sebutkan, ada yang jadi reporter. Tadi Ustadz Ishak keluar, kelihatannya saya mention bahwa ini salah satu yang saya cukup bangga lah melihatnya sekarang menjadi penggerak beasiswa tahfidz khususnya di beberapa kampus, juga menjadi dosen bukan di kampus Islaman, bahkan bisa masuk ke kampus umum ya, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara lebih luas. Dan itu juga menunjukkan bahwa teman-teman ini memang bukan hanya jago kandang, tetapi juga bisa bertarung di medan apapun lah gitu. Nah kemudian mungkin itu saja saya kira ya. Saya ketika lihat wajahnya Mbak Hunayfa saya langsung grogi, saya ingin mendengarkan beliau ceramah nanti. Saya kira itu saja dari saya, karena juga masih banyak yang akan sharing pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Salam kangen dari saya untuk teman-teman dimanapun berada. Secara fisik kita terpisah, tapi hati kita tidak tetap menyatu dari semenjak ketemu pertama kali tahun 2011-2012 sampai dengan hari ini. Tidak terasa sudah hampir 10 tahun kita menjalin satu persahabatan. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada salah-salah, karena ini momen halal bihalal, saya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Gus Naji atas sambutannya. Ini berhubung saya masih junior ya, kata baru belum kenal kakak-kakak. Kita mulai dari siapa ini Mas? Saya serahkan ke Mas Nata aja untuk sharing alumni selanjutnya. Oke, monggo langsung kepada Bu Nyai Itaki atau Mbak Itaki, monggo. Kami persilakan. Saya harus ngomong apa ini? Bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau bahasa Jawanya itu ngaturaken sedanten kelepatan kawula. Mohon maaf lahir dan batin ya. Mungkin selama ini saya jarang sekali muncul di grup. Munculnya sesekali. Mohon maaf ya Pak Founder. Saya jarang muncul. Doanya, Mbak, yang penting. Iya. Karena imam besar di Uni Emirat soalnya. Allah, Masya Allah. Jenengan ini belum kok sudah membuat gosip ya, Ustaz. Okay. Sebelum anak saya nangis lagi, karena tadi saya sudah berusaha menidurkan, tapi tadi sempat bangun, akhirnya saya sempat menghilang, jadi sebelum saya tinggal lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara dari Kris Foundation yang masih menganggap saya utamanya, masih menganggap kami ini bagian dari anggota Kris walaupun nggak aktif-aktif banget dan nggak berprestasi banget. Bahkan mungkin kalau misalkan ditanya, emang prestasinya Mbak Itek itu apa sih? Nggak tahu, saya aja belum tahu, saya gini-gini aja. Saya kan dari dulu cuma buntut sama Ustadz Najih. Ya Ustadz Najih ya. Ustadz Najih ke barat, saya ikut ke barat. Ustadz Najih ke timur, saya ikut ke timur. Nyari barokah dari Gus Najih. Di sini kayaknya masih banyak banget yang saya asing dengan wajah-wajah baru. Mungkin karena saking lamanya kita tidak bersua. Apa ini rencananya ada halal bihalal versi realnya nggak kira-kira nanti, Pak Admin? Atau hanya diusahakan dari virtual saja? Harus nunggu Mas Ishak nikah lagi, baru kita bisa kumpul. Subhanallah. Kalau untuk itu kayaknya nggak berani tuh Ustadz. Nggak akan berani. Saya jamin. Bahkan mungkin nanti sampai saya kembali lagi ke Indonesia kayaknya masih belum berani juga itu. Saya nggak akan lama-lama menyapa teman-teman semua karena kangenannya bisa lewat japri saja. Kalau kangen saya boleh japri. Yang jelas Kris ini sudah menjadi bagian dari cerita kami ketika di kampus. Walaupun saya tidak signifikan dalam mengikuti perkembangannya, tapi saya cukup bangga ketika Kris ini sudah sangat keren sekali dengan adanya media-media sosial yang dari akun Tafsir Al-Quran ID dan lain sebagainya, bahkan sempat juga mengirimi kami, matur suwun sangat, hasil karyanya dikirimkan kepada kami, dan alhamdulillah Bapak senang sekali bisa nambah koleksi perpustakaan dari tulisan-tulisan jenengan semua. Terus berkarya, terus semangat. Ustadz Najih juga jangan lupa dan jangan lelah untuk membimbing adik-adik semua
Kalau saya tim hore saja. Saya ini biasanya sama Mbak Hunaifa ini tim hore. Jadi ketika kalian lelah, kalian lunglai, ini bisa. Mbak, semangatnya dong, karena ini Mbak Hunaifa ini sangat ahli sekali kalau dalam urusan menyemangati orang. Dia nyemangatin orang aja, kalau nyemangatin diri sendiri nggak tahu ini. Mungkin Ustazah Hunaifa bisa dilanjutkan. Dari saya, itu saja perkenalan singkat. Kalau masalah sejarah Kris dan lain sebagainya, kayaknya sudah terulang lagi, dimulai lagi ceritanya. Takutnya nanti bosen, jadi hanya sapaan singkat dari saya. Semoga persaudaraan kita bisa terus berlanjut. Mungkin bisa dilanjutkan sama Saudara Hunaifa. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Itaki. Semoga lancar perjalanannya sampai pulang kembali. Amin, Masya Allah. Kami pun. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di sana lah. Amin. Masya Allah. Saya tunggu sekali. Masya Allah. Ya, jadi agak paham. Jadi sebenarnya waktu singkat ini bukan saya dulu yang berangkat, tapi suami saya. Cuma untuk saya ini nggak tahu juga nanti apakah ini lah berangkat atau enggak, doanya saja semoga teman-teman dari Kris untuk saya, untuk keluarga. Iya, Mbak. Amin. Matur nuwun, Pak Itaki. Jadi memang perannya penting ya. Tim hore bukan itu tim hore bahasa beliau sebetulnya bukanlah, tapi sebenarnya itu kan denyut nadi ya, ibarat tubuh itu darahnya, jiwanya. Karena apa artinya kalau hanya ada otaknya Mas Ishak, Mas Irawan, kalau tidak ada ini loh sentuhan sentuhan kejiwaannya. Dan Mbak Itaki ini paketnya sama beliau nih, kerudung coklat ini. Ini dari mulai dulu di kampus sampai sekarang belum pernah ada yang mengalahkan popularitas keartisannya. Monggo Mbak Hunaifa Ngawur. Tanya apa teman-teman? Apa ini? Apa-apaan ini? Assalamualaikum semuanya. Oh, sok cantik. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah. Hai Dek, ketemu lagi. Melenger aslinya ya. Apa ya? Aku harus ngomong apa ya? Yang jelas minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pertama, yang utama buat Mas Naji, salah satu contoh suri tauladan. Kemudian yang aslinya malas belajar bisa belajar ya Mas Naji ini, tapi juga sekaligus temen yang selalu ya Mas Naji tuh suka nggarai gitu, kadang suka mangkel no, tapi kalau nggak ada dia itu kayak nggak hidup itu suasana kampus, asik. Terus untuk sekedar klarifikasi bahwa saya ini sama Itaki adalah tim hore, sebenarnya bukan tim hore tapi huru hara. Jadi di mana ada keributan, kekacauan ya pasti di situ ada saya dan Itaki. Gitu. Sebenarnya itu lebih lengkap kalau Setelah dulu ya, sebenarnya saya ini cuma ngikut Ustazah aja. Jadi saya ini kan sebagai terima partner kasih, yang manis sekali. nurut lah istilahnya, nurut. Manis sekali ya, terima kasih. Tapi itu semua nggak bakal lebih lengkap lagi kalau nggak ada Mas Ishak. Mana Mas Ishak? Kangen aku sama dia. Iya.
Entah Nanti kan habis sampai ini, sekarang itu. Mbak Hunaifa, nanti setelah ini kan Mas Iya. Isak mau ngomong. Gak usah ngomong. Saya malah lelah dengerin dia ngomong. Untuk Kalau bagian dia Mas ngomong saya out ya. enggak Saya Ustadz leave Najih. group. Hah? Yang jelas aku benar-benar kangen sama suasana. Iya, di skip. Kalau Mas Ishak yang ngomong di skip semua ya. Ya, di skip. Jadi yang jelas aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aku benar-benar kangen kalian yang pernah ada di hari-hari saya. Masya Allah, ini lebay banget ya. Maaf ya adik-adik semuanya, nggak ada maksud. Tapi memang kangen gitu loh, suasana kayak gitu tuh kangen banget. Asli kangen banget. Sampai hujan-hujanan, kemudian sampai kadang kelaparan bareng, tapi tetap semangat. Diskusi di pinggir rel ya dulu Mas ya. Dulu kita kan ada di pinggirnya rel kereta api gitu. Sampai kayak gimana ya. Sekarang ini kayaknya momen kayak gitu sulit terulang buat kita bisa dikatakan senior gadungan ini. Astagfirullah. Sangat sulit mensinkronkan waktu, satu bisa satu nggak bisa gitu. Jadinya saya benar-benar sangat besar harapan buat adik-adik semua yang tetap semangat mengharumkan nama Kris dimanapun dengan karya-karyanya, dengan semangatnya, Masya Allah. Aku hanya bisa mendoakan. Walaupun kita nggak pernah ketemu ya Dek ya, tapi percayalah kalau saya itu sayang kalian semua. Seperti Mas Najih menyayangi kalian semua, itu aja sih. Enggak sih Mas? Ya enggak sih Mas? Iyalah, masa nggak sayang. Insya Allah. Harus ada kimia salangio. Saranghayo. Sebenarnya belenger sama anak ini, belenger saya sama ini. Yang Gunung Hitam ini. Baru kemarin ketemu, cuma harus ketemu ya. Begini ya. Iya. Yang lainnya mana kok nggak ada suaranya ya? Katanya habis ini gilirannya Ustadz Ishak, tapi boleh langsung di skip aja enggak? Iya. Ganti langsung. Ganti Ustadz yang lain Arif. ya. Arif atau siapa? Jangan ngawur. Ishak, aku padamu, Ishak. Maaf kalau ngomongnya terlalu berlebihan, tapi kangen Ishak. Ya Allah, kayaknya itu aja ya yang bisa aku sampaikan. Yang jelas aku benar-benar rindu kalian semua, terutama para senior. Semoga Kris tetap berkah, makin jaya. Amin. Dan sukses buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Un yang selalu ceria dan menghidupkan suasana. Mungkin jadi kalau dulu itu kalau kumpul memang kelompoknya ya Mbak Itaki, Mbak Hunaifa, ada satu lagi sebenarnya kemudian Mas Ishak dan ada satu lagi Mas Arif ya, tapi nggak ada di sini, nggak hadir lagi, nggak tahu kemana. Karena itu sesuai urut, Mbak Itaki sudah, Mbak Hunaifa sudah, sekarang kita ke Ustadz Ishak. Ini Ustadz Ishak ini luar biasa ya. Dulu saya ingat salah satu kenangan sama beliau itu waktu beli nasi, beli lauk sebetulnya, di warung Madura, di Rungkut, itu langsung ditebak sama tukang warungnya. Mas, aslinya Probolinggo ya? Rombeng ya? Langsung ditebak. Ditebak ini. Ini kalau Mas Ishak sudah masuk lagi ya? Masih ingat ya waktu ditebak sama tukang warung menjadi rombeng ya? Saya. Jadi itu salah satu yang diingat lah, salah satu saja. Tentu banyak. Mungkin sekarang beliau ini sibuk menjadi
aktivis untuk menyediakan beasiswa pendidikan khususnya bidang tahfidzul Quran. Mungkin bisa sharing dengan teman-teman. Monggo, bisa waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Suara saya warahmatullahi. terputus-putus ya? Iya. Suaranya terputus-putus ya semuanya? Lancar. Nggak apa-apa, Nggak usah Ustadz. Yang lebay hak. padamu nggak pernah putus. Ya, suaranya nggak terlalu bagus di sini soalnya. Tadi saya juga dengar teman-teman terputus-putus soalnya. Jadi nggak terlalu. Tinggal ngomong aja susah. Ya, lahir batin semuanya nggih, termasuk ini Gus Naji sama Ketua Kris, Senata sama yang lain semuanya, apalagi Taki sama Hudaifa ini. Saya nggak biasa manggil Neng soalnya. Maaf ya, mulai dari dulu saya nggak biasa manggil Neng kepada teman-teman saya, apalagi Neng Hudaifa, Neng Taki. Sudah biasa manggil Taki, ya Hudaifa gitu. Ya, itu panggilan saya seperti itu, walaupun ya Gus Naji bilangnya Gus Naji. Saya sudah biasa ngambil ya manggil Naji gitu aja. Ya mungkin karena terlalu kedekatan saya dengan mereka jadi seperti itu. Ya. Siapa bilang dekat? Biasa Ya, aja. ini banyak aslinya ya teman-teman Kris yang sudah alhamdulillah yang sudah banyak sukses. Ada Mas Faiz yang sudah menjadi imam besar Surabaya, Mutika sekarang menjadi kepala TPQ yang luar biasa. Undangannya sudah luar biasa aslinya. Untuk memotivasi ada juga Mas Husni, ada Mbak Lim, ada juga Mas Lutfi. Banyak sekali anggota-anggota Kris yang saat ini sudah yang sudah sukses, benar-benar sukses, baik dalam karir pendidikannya, baik dalam karir wirausahanya. Ada Mas Arief sekarang menjadi ini paling populer, bos besar sekarang ini sudah menjadi sampai rambutnya sudah tidak bisa tertata dari saking bos besar gitu. Masya Allah, luar biasa. Penguasa besi. Menjadi bos besar juga aktif sama pemuda masjid, ngopenin masjid, ngopenin anak-anak yang remaja yang nakal-nakal, luar biasa. Saya sedikit ingin bercerita bahwa memang kesuksesan itu dimulai dengan entah itu dampingan dari Gus Naji. Saya dulu awal-awal di PPPA Darul Quran itu saya kepingin bertemu dengan Pak Direktur untuk mengadakan kerjasama dengan Rektor ITS UNESA pada waktu itu. Saya kesulitan bagaimana saya akan menemui Pak Rektor pada waktu itu. Saya cuma konsultasi sama Mas Naji, gimana caranya ini. Saya ada program beasiswa dari pusat, dari Ustaz Yusuf Mansur. Saya harus kerjasama dengan UNESA, yang mana saya tidak punya link ke sana. Akhirnya sama Gus Naji, sama Mas Naji dipertemukan dengan bagian kebeasiswaan untuk menemui. Akhirnya sampai gol tanda tangan dengan yang didampingi oleh Rektor UNESA pada waktu itu. Cumannya ada cumannya. Ketika di perjalanan saya sering ditinggal sama Mas Naji. Ketika sudah mau go, saya biasanya ditinggal gitu. Ya paling tidak kita sebagai temannya, saya ingin mengingatkan, kita memang tidak semuanya harus selalu didampingi oleh orang lain. Tapi paling tidak kita awal-awal ada yang mendampingi, setelah itu kita berjalan dengan sendiri. Mungkin sama Gus Naji di Kris, cuman hanya pendampingan, habis itu Gus Naji mungkin lepas perlahan untuk menjadi Kris itu tambah sukses. Karena apa? Kalau tambah didampingi, ini malah tambah bagaikan anak yang terus menyusu. Yang mana terus menyusu sulit untuk dilepas. Paling tidak seperti itu. Tapi dengan adanya kita dilepas, kita belajar itu untuk mandiri. Nah, itu saya awal-awal ketika berada di PPPA Darul Quran. Jadi memang ada perjuangan yang mana kita sebagai temannya mendampingi, selayaknya kita teman mendampingi, bagaimana teman kita juga sama-sama sukses. Nah, itu. Jadi kalau bisa ada yang teman Mas Seneta nanti suatu saat ada
juniornya yang ingin masuk kemana atau ada kampus yang peluang, paling tidak kita mendampingi ke arah kesuksesan itu. Toh walaupun nanti seperti apa hasilnya, kita hanya berusaha seperti itu. Tapi saya sangat bersyukur dengan adanya didampingin Mas Naji. Saya itu pada waktu itu masih S2, maaf ya. Itu langsung ketemu Pak Rektor UNESA, langsung tanda tangan MOU untuk kerjasama beasiswa Tahfidzul Quran. Habis itu saya bertemu dengan Rektor Pak Nasik pada waktu itu di UNER. Tanda tangan juga beasiswa, kerjasama beasiswa Tahfidzul Quran. Habis itu ketemu Pak Joni pada waktu itu Rektor ITS. Jadi dengan adanya pendampingan itu kita bertemu dengan orang-orang besar dan kita kuat dan mampu gitu. Itu yang sangat luar biasa dari pendampingan Mas Naji. Walaupun saya ditinggal di tengah jalan, akhirnya saya berjalan sendiri seperti itu. Jadi kalau suatu saat Mas Senata hanya didampingi di awal, ya itulah mungkin beliau ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita harus bisa berjalan dengan sendiri seperti itu. Nah, ya seperti itu Mas Senata ya. Luar biasa. Ya, Ya, alhamdulillah sekarang. Untuk domisili saya masih karena sekarang pandemi saya masih Probolinggo. Karena pandemi kita ngajarnya daring. Ya alhamdulillah dengan adanya Mas Naji saya bisa ngajar di Poltek sekarang walaupun kampus kedinasan, kampus umum gitu. Tadi sudah sempat dibilang bahwa memang Chris tidak hanya berfokus pada dunia pendidikan Islam, tapi bisa masuk di ranah yang umum itu malah istimewa buat saya. Kenapa saya mengatakan istimewa? Ketika saya datang di perguruan tinggi umum, saya merasa terhormat gitu. Apalagi di sekolah pelayaran yang mana sifatnya kayak militer. Jadi seakan-akan saya lewat, semuanya angkat tangan gini, hormat. Jadi luar biasa gitu loh. Semuanya hormat gitu. Itu dari saking istimewanya pendidikan. Mungkinlah karena barokah semua teman-teman, doa teman-teman, akhirnya saya merasa dihormati di kalangan masyarakat. Jadi saya sangat berterima kasih dengan adanya Chris ini. Saya dibesarkan dengan teman-teman yang semuanya mungkin sukses semuanya seperti itu. Teman-teman bisa lihat semuanya anggota Chris yang mulai dari angkatan Mas Naji sampai bawahnya kebanyakan sudah jadi orang bahasanya. Tidak lupa mungkin doa dari pembesarnya mungkin seperti itu. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin semoga Chris tambah jaya ke depannya dengan adanya tulisan di media sosial atau buku-buku yang berkembang. Untuk Mas Senata mungkin nanti terkait dengan untuk yang diminta kemarin saya nggak sempat karena memang ngajar dan juga harus buat soal kan, dan insya Allah nanti mungkin kita lengkapi terkait dengan itu. Oke, Mas, siap. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Luar biasa, Ustaz Ishak ini sangat menginspirasi ya. Sampai saya lihat tadi Mbak Hunaifa menyimak sangat terharu wajahnya. Menyimak penjelasan dari Ustaz Ishak. Mudah-mudahan nanti juga bisa narik teman-teman yang mungkin punya bakat untuk bergabung ke PPA ataupun lembaga yang sekarang dikelola sama Ustaz Ishak, ataupun ada teman-teman yang jadi dukung secara beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya gitu. Nah, di sini juga hadir tadi Mas Ishak nyinggung soal bagaimana pendidikannya tidak hanya pendidikan Islam. Di sini hadir ada Mas Irawan sebetulnya, Mas Rizky Nur Irawan. Ini ini mahasiswa ITS dan jurusannya teknologi perkapalan. Sebetulnya kemarin waktu ada KRI Nanggala itu saya ingin sekali Mas Irawan tuh bicara di Kris untuk menceritakan soal wawasan kemaritiman kita lah seperti apa. Kok bisa nggak ada perang, kapalnya kok tenggelam gitu. Kapal tempur baru latihan juga ada jatuh gitu, dan ternyata usia kapalnya udah berpuluh-puluh tahun. Mungkin bisa sharing dengan teman-teman Mas Irawan ini unik ya, beliau ini dari
perkapalan di ITS. Monggo waktu dan tempat dipersilakan Mas Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengar ya suara ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gih, Mas. Dengar, Kak. Dengar. Ya, saya perkenalkan yang teman-teman yang masih muda. Saya Irawan. Saya mungkin satu-satunya yang beda kampus ya. Saya bisa gabung ke komunitas ini tuh karena sebelumnya saya sempat magang di IAIN Tafsir Hadis 2011. Terus 2012 ikut senam PTN waktu itu, terima di ITS. Ya. Dan sekarang saya setelah lulus saya sempat di Bawaslu 1 tahun kemarin momen pemilu, dan sekarang saya sudah balik ke habitat sesuai jurusan meskipun nggak sesuai banget, yaitu di startup kendaraan listrik. Kalau teman-teman tahu yang motor gesit itu, gesit Ya, yang pernah Gih, dulu presiden. gih. Nah itu tim yang mengkrit, kalau dibilang itu mungkin Elon Musk-nya Indonesia yang bikin itu. Cuma beda nasib. Nah, gesit kan sudah diambil sama Wika Construction itu kan, bikin Wika Manufaktur. Nah dulu yang create prototipe awal itu ya sekarang saya gabung itu. Wah, luar biasa. Nah, jadi nyambung dikit lah di keteknikannya, tapi ya nggak sesuai banget. Ya kalau soal kapal itu mungkin sebenarnya ada kemarin yang dosen itu, kebetulan dosen saya yang dijadikan narasumber yang dari ITS itu terkait kapal selam, itu dosen saya itu kemarin banyak media yang sudah mewawancarai, dan insya Allah sangat lengkap secara teknis, bisa dijelaskan baik dari kekuatan struktur, desain, maupun ketika kenapa kalau kapal selam menembakkan torpedo itu hal yang paling rawan, itu prosesnya sudah dijelaskan. Ya, di sini saya sebenarnya pengen silaturahmi, cuma ya pengen kenal, pengen tahu kabar teman-teman, terutama kan banyak yang sesepuh yang hadir. Kangen waktu ngobrol di Masjid Nur Mudrika sama Musola Al-Fatah. Dan alhamdulillah Mas Haji mungkin barokahnya beberapa tahun tinggal di Masjid Gunung Anyar ya. Sekarang saya tinggal di Gunung Anyar ikut istri. Alhamdulillah, jodoh. Alhamdulillah. Ya itu saya, dan mungkin saya mau mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat hari Idul Fitri. Dan Pak Tirawan ini menjadi saudaranya Pak Nuh ya, yang mantan pendidikan ya, dan sekarang menjadi Ketua Badan Wakaf Indonesia BWI. Sama Ketua Dewan Pers. Ya. Itu Pak Leknya Bapak mertua. Pak Le apa Pak D ya? Ketemunya gitulah. Ya itu saya mungkin kalau sharing cerita, kayaknya teman-teman yang lain ini jauh lebih banyak yang bisa diambil. Tapi saya bersyukur sih. Mungkin satu-satunya anak ITS nanti yang punya teman doktor bidang hadis dan Al-Quran dan keilmuan keislaman lah. Yang paling banyak nanti sebenarnya saya lah. Karena saya satu-satunya anak ITS yang berkomunitas dan berkumpul dengan calon ilmuwan hadis dan Al-Quran. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Monggo dilanjut Mas Naji. Ya, terima kasih Mas Kawan. Luar biasa ya. Apa yang dikerjakan soal motor listrik itu memang saya kira itu adalah masa depan transportasi kita ke depan, karena diperkirakan tahun 2035 kalau tidak salah kendaraan listrik itu sudah akan melampaui kendaraan bensin ya. Jadi kita banggalah ada kawan kita yang di situ. Mudah-mudahan ya nanti suatu saat ketika kita harus penyediaan kendaraan operasional kris ini tidak sulit, karena pabriknya orang di pabriknya ada yang kita kenal. Syukur-syukur nanti menjadi dirutnya. Amin.
Amin, amin, amin. Ya, makasih. Nah, di sini juga ada Mas Arif ini. Mas Arif ini, Mas Arif, Mas Arif ini juga dulu sangat dekat ya, sudah sering sekali kita kumpul bareng-bareng dan sekarang sudah jadi pengusaha besi. Ya. Bengkelnya namanya Family Karya. Itu kalau untuk wilayah Kendang Sari itu sudah bengkel besi yang paling besar. Mungkin bisa sharing malam hari. Waktu dan tempat dipersilakan, Mas Arif. Oke, Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih atas waktunya Mas Naji, Mas Senata. Ini sebenarnya saya nggak ada kesempatan buat ngomong, malah todong Mas Naji. Saya terima kasih banyak. Pertama saya mengucapkan takabbulallah minna minkum syamana wa syamakum billadana. Minal aidin wal faizin. Kalau saya banyak tambengnya, banyak salahnya, omongan-omongan yang nggak enak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya lahir batin. Yang kedua kalinya saya sama dengan Ning Hunaifa, kayaknya tadi bilang tim Hore saja. Tapi alhamdulillah dari Chris yang katanya abahnya Mbak Hunaifa dan Mbak Itaki itu artinya berkah. Saya keabrekan berkah malah. Kebanyakan berkah yang saya dapat dari Chris, alhamdulillah sampai sekarang masih semangat untuk ya mengabdi lah istilahnya di lingkungan sekitar. Alhamdulillah itu juga berkat teman-teman, khususnya yang selama ini masih menggandeng saya pribadi untuk tetap nulis di salah satu websitenya Chris juga. Alhamdulillah meskipun saya nggak pernah nulis, ya nggak pernah ditegur sama Gus Naji, syukur-syukur saya nggak dipecat gitu saja sudah alhamdulillah, karena saya masih baca-baca terus di websitenya, meskipun di grup saya nggak terlalu banyak nulis, tapi masih saya sering baca dan juga itu dijadikan bahan pelajaran-pelajaran yang saya sampaikan ke teman-teman di wilayah sekitar saya dan Mas Naji. Alhamdulillah. Dan kata Mas Naji tadi, saya kok dibilang apa CEO Karya Family, waduh, bengkel besi apa gitu. Bukan, saya hanya apa istilahnya khodamnya ibu saya gitu, jadi semuanya ya berkat orang tua saya saja. Tanpa beliau-beliau juga saya bukan siapa-siapa. Gak ngono Mbak Uci. Mbak Uci. Saya kalau ngomong kayak gini kayak orang temenan ngono nih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ngapunten Nestu, saya ke sedaya, saya ke semuanya saya mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah, sebenarnya senang saya lihat Mas Ishak sudah punya anak dua, saya termotivasi gitu. Ingin punya momongan. Kamu kapan? Tuh, kayak gitu Mas Ishak, gendong Kenzi, kayak gitu. Jadi alhamdulillah saya termotivasi juga untuk segera punya momongan. Dan Pak Direktur juga, ini saya tunggu-tunggu Pak Direktur jarang muncul di chatting WA saya ini. Bahaya Pak Direktur. Saya tunggu kopi-kopinya Pak Direktur. Jangan diam-diam baik Pak Direktur. Saya nunggu ngopinya. Ya, terima kasih. Ya. Itu saja Mas Naji, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah semua yang saya dapat dari Chris sangat banyak, sangat sampai sekarang detik ini pun di websitenya alhamdulillah sampai sekarang masih jadi bahan jadi bahan bacaan, juga sering saya sampaikan ke teman-teman wilayah saya, lingkungan saya. Terima kasih Mas Naji.
kegiatannya apa namanya, selain beliau mengelola pabrik besi, juga beliau ini ketua takmir masjid ya Mas Arif ya, kalau tidak salah. Jadi ya kalau masjidnya namanya masjid apa? Pak mungkin Ustadz Isa ingat di Kendang Sari itu. Masjid Al-Awabin ya. Iya, jadi itu masjid sering dibuat ini, ada dakwah, sering banyak sholawatan di situ. Dan masjid ini karena full wifi ya. Dan kenapa bisa full wifi? Karena memang ketua takmirnya kuat untuk beli paket karena ketua takmirnya pengusaha. Cuman yang sampai sekarang hampir 10 tahun saya belum tahu itu kenapa dipanggil Ciripah dulu waktu kuliah. Itu rahasianya apa itu? Latar belakangnya apa? Sampean tanyakan ke Neng Itaki itu, beliau yang pertama kali memanggil dengan sebutan seperti itu. Entah apa alasan dan latar belakang sebabnya, saya nggak tahu. Padahal saya laki-laki tulen. Mumpung ada seperti ini ya, Mas Arif ya. Sebelumnya saya mohon maaf. Mungkin ini adalah kekurangan saya karena sampai sekarang pun ini kayaknya saya masih kurang bisa gitu terbiasa mengucapkan Mas Arif gitu, kayak kurang terbiasa. Lebih cerita. Nah, artinya apa itu Ciripah itu? Ya, jadi gimana ya Mas Arif? Jadi dulu itu kan dekatnya saya sama Mas Arif dan dia itu senang menghibur. Menurut saya, kayaknya ke kampus nggak ketemu sama Ciripah itu kayak sepi gitu. Angel. Jangan diartikan lain ya, maksudnya ya kita memang beda jenis laki-laki sama perempuan, tapi bukan dalam ini lah, bukan perasaan semacam itu. Karena kita nggak kenal itu ya Mas Arif ya. Karena kita kan teman ya Mas Arif ya. Jadi dan saat itu boomingnya asistennya Uya itu cerita ya. Kita sering memanggilkan Rip, maksudnya mungkin dari situ kan. Kok Ciripah. Astagfirullahaladzim. Oke. Ini adik saya. Unik ya. Apa namanya? Karena semakin banyak panggilan ini semakin menunjukkan keakraban. Di sini juga ada Mbak Ananing. Mbak Ananing ini menjadi salah satu apa namanya teman kita yang sekarang menjadi abdi negara, menjadi aparatur sipil negara, menjadi PNS atau ASN. Selain Mbak Ananing sebetulnya ada, kalau tidak salah, Mbak Nurul Makrifah ya, yang juga menjadi ASN di Jombang. Kalau Mbak Ananing ini di Kementerian Agama di Malang. Mbak Ananing mungkin bisa cerita sama teman-teman ini apa namanya pengalaman sejauh ini. Dan saya juga bangga sama Mbak Ananing ini karena Mbak Ananing juga jurusan kuliah di UIN-nya dulu tafsir hadis, tetapi kemudian menjadi tutor bahasa Inggris di Pare gitu. Dan sempat beberapa kali kelihatannya siaran radio gitu. Nah, ini kan apa namanya artinya memang penuh talenta lah Mbak Ananing ini, bisa jadi contoh buat teman-teman. Ini meskipun apa namanya tidak semuanya hadir, tapi acara ini di recording sehingga nanti bisa menjadi apa namanya menjadi tontonan lah bagi teman-teman yang lain. Mbak Naning mungkin bisa sharing. Monggo Mbak Naning. Baik, terima kasih Mas Najih. Pertama tentu saya dari urutan yang dari kakak-kakak yang paling senior dari Mas Najih, kemudian ke bawah, sampai ke siapa ya?
terakhir tadi Mas Arif Hasbullah, mungkin nanti setelah saya ada yang lebih junior lagi, nanti mungkin sampai ke Bitrik. Iya, Bitrik kan lagi on. Ya ini bangun aku Aunty. Ya. Kalau apa namanya pengalaman selama di Kris Foundation tentu sangat berkesan bagi saya pribadi dan itu membentuk apa namanya cara saya untuk survive dalam ya dulu kan mungkin beberapa di antara kita mungkin ada yang merasa bahwa di semester 3-nya atau di semester 4-nya, aduh ternyata saya salah jurusan gitu ya. Mungkin ada yang seperti saya seperti itu. Tetapi karena kemudian saya menemukan teman-teman di Kris Foundation ini, mindernya saya itu, saya kan dulu pertama kali gabung di Kris itu pernah diminta untuk presentasi makalah. Nah, presentasi makalah ini yang kemudian membuat saya apa namanya awalnya minder, cuman akhirnya ketika sudah selesai menyampaikan makalah yang tugas-tugas harian itu saja sebenarnya, tetapi mendapatkan apa namanya bantuan dari teman-teman senior di Kris sehingga saya merasa bahwa ya ini organisasi yang memang saya cari begitu. Itu awal mula apa namanya yang membuat akhirnya saya klik dengan teman-teman di Kris. Kemudian di beberapa kajian akhirnya ikut aktif, kemudian juga menyelenggarakan event bersama teman-teman. Kalau pertama dulu belum ada wisata literasi, dulu kita baru pertama banget kayaknya bikin acara yang apa namanya di area kampus itu apa yang sama Pak apa sih dulu namanya ya? Literasi, pokoknya literasi juga, cuman kita masih nyewa gedungnya perpustakaan. Dulu yang diundang juga Cak Imron, kemudian sama Pak Zamzami, kemudian dan juga dengan Pak Kepala Perpustakaan pada waktu itu. Ya, Pak Siraj pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Perpustakaan UINSA. Nah, itu event pertama yang kebetulan memang belum banyak yang bergabung di Kris dan itu menjadi pintu bagi kami semua untuk mengajak teman-teman di kampus terutama, bukan hanya di Usuluddin, bukan hanya di tafsir hadis, tapi di lingkup kampus untuk bergabung di Kris juga pada waktu itu. Itu pengalaman saya mungkin pertama dan hampir momen-momen terakhir ketika saya sudah mau keluar dari UIN ya pada waktu itu. Nah, itu juga hal yang membuat saya akhirnya semakin terpacu dengan apa namanya semangatnya dengan organisasi ini. Nah, pola yang diterapkan adalah tidak mudah menyerahnya Kris gitu, tidak mudah menyerahnya Kris itu akhirnya dipakai terus sama saya, dipakai terus dimanapun gitu. Jadi waktu lulus sekalipun pada waktu itu lulus itu masih bingung mau ngapain gitu ya, tapi nggak pernah nyerah harus apa gitu. Akhirnya ketemu dengan apa namanya beasiswa teaching clinic itu, kemudian akhirnya belajar bahasa Inggris dan banyak hal yang apa namanya inspirasi ruhnya sebenarnya adalah ruh yang juga yang kami pelajari di Kris juga gitu. Kalau apa namanya tadi dibilang sama Mas Najih jadi penyiar radio, kayaknya enggak. Beberapa kali bicara di radio kayaknya enggak. Mungkin kalau di radio saya enggak pernah kelihatannya ya, atau mungkin kalau di YouTube ya mungkin karena sama teman-teman juga, bukan karena inisiatif sendiri gitu, karena mungkin diundang juga. Kalau di Kris banyak senangnya sih kalau menurut saya. Kajiannya iya, tapi senangnya iya. Kalau saya masa-masa saya dulu itu ada momen-momen yang mungkin nggak hanya wisatanya itu bukan yang wisata literasi, tetapi wisata beneran gitu loh. Wisata beneran kayak misalnya dulu
pernah sesekali kalau dulu senior dulu Mas Taji dan kawan-kawan itu pergi ke Jogja. Kalau di angkatan saya mungkin pada waktu itu pergi ke Malang sampai nyasar ke beberapa tempat, tapi akhirnya sampai ke wisata juga gitu. Itu hal-hal yang menyenangkan bagi saya juga selama di Kris Foundation gitu kan. Apalagi ya, sharing perjalanannya sebenarnya sebelum akhirnya di Malang, terdampar di Malang. Sebelum akhirnya terdampar di Malang sih, ya di Pare itu tadi, di Pare, kemudian berjodoh dengan teman-teman organisasi juga, di organisasi daerah, itu teman-teman karena sama-sama aktif di organisasi pada waktu itu, akhirnya karena jaringan juga akhirnya bisa membantu atau belajar bersama juga di lembaga sosial yang dibentuk oleh Bapak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara pada waktu itu. Sekiranya 2 tahun saya ada di sana, dan terus berproses membentuk jaringan juga sambil juga terus belajar banyak hal, dan akhirnya terdampar di sini. Nah, itu mungkin perjalanan singkat saya selama di Kris Foundation. Kalau di antara kakak-kakak sekalian, setiap kajian Kris dulu itu saya ingat sekali di antara Mbak Itaki, Mbak Kunaifa, Mas Naji, Mas Isak, dan lain sebagainya, itu saya selalu yang paling junior dan sering cuman sendirian atau kadang berdua ya di angkatan saya. Paling junior, paling bucin. Boci. Sampai sekarang nggak bucinnya? Enggak dong. Enggak kan? Enggak dong. Malu dilihat Bitrik nanti kalau terus-terusan bucin ya. Mbak, jadi Mbak, kalau posisinya sekarang resminya itu apa Mbak Nining, posisinya di Kementerian Agama itu? Kalau saya di Kementerian Agama sebagai guru ASN guru di Kementerian Agama Kabupaten Malang. Karena kalau kalau ASN di lingkungan Kementerian Agama memang tidak mengikuti pegawai daerah kayak yang di guru SD maupun di guru SMP ya, tetapi kalau Kementerian Agama itu kita ikut pemerintah pusat atau provinsi. Jadi ya itu ASN guru di Kemenak Kabupaten Malang. Malang ya. Kalau tidak salah ada Mbak Nurul Ma'rifah itu juga ASN Kemenak di Jombang ya? Ya, Mbak Nurul Ma'rifah juga di sana, di Jombang, di Man 3 kalau nggak salah. Iya. Kali ketemu waktu itu di Kemenak. Oh, ya. Sudah pernah ketemu ya? Iya, pernah ketemu, ada event di Kemenak. Sayang hari ini tidak hadir ya. Mbak Nurul Ma'rifah ini dulu adalah koordinator bidang kajian yang sangat istiqomah, sangat konsisten, tidak pernah terlambat ya. Jadi saya selalu terkenang dengan Mbak Nurul Ma'rifah itu adalah konsistensinya ketika dia menjadi pengelola kajian di Gazebo Usuluddin ya. Atau sekarang masih ada apa enggak? Tapi kayaknya masih ada pastinya ya. Yang sudah berubah mungkin Taman Firdaus. Sekarang jadi apa? Enggak tahu. Ada satu angkatan yang dengan Mbak Ananing di sini yaitu Mas Rozak. Mas Rozak ini juga sekarang sedang menyelesaikan S2 ya di UIN Sunan Kalijaga, dan mungkin di antara teman-teman yang lain, Mas Rozak ini yang paling concern di bidang penulisan artikel jurnal ya, dan beberapa kali tulisannya juga ada di media nasional. Mas Rozak mungkin bisa cerita-cerita ini dengan teman-teman malam hari ini. Monggo Mas Rozak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya untuk semuanya nggih. Mohon maaf ini baru datang di rumah.
mengucapkan minal aidin wal faizin, mudah-mudahan ya mohon maaf atas semua yang telah kulakukan, yang salah-salah dari teman-teman ya. Suara saya kedengeran ya? Maaf nggak ada headset. Kedengeran ya Mas Naga? Oke. Nah, ya selamat malam semuanya. Saya sudah sapa lewat chat satu-satu nih Mas Najib. Mohon maaf Mbak Itaki, Mbak Anani, semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah semoga berkah selalu nih, karena di Kris banyak belajar, banyak kemudian wawasan yang kemudian jadi barokai gitu, karena memang didirikan oleh seorang putra kiai ya, jadi berkah terus insya Allah. Bukan putra ya, sekarang kiai. Jadi insya Allah berkah terus. Bunyai juga, bunyai. Gimana Mas? Ada bunyai juga yang berkahi, ada bunyai Itaki, bunyai Irfan, dan yang lain tadi. Tak kira dengar saya bakalan punya bunyai gitu. Sudah punya, kan bunyai di pesantren banyak. Oh gitu. Oh berarti bunyainya banyak. Oh ya. Guru-guru. Kan tadi ngajak-ngajak Mas. Baik, ini terima kasih banget, terutama untuk Mas Naji, ya Naji. Mudah-mudahan diberi selalu oleh Allah kesehatan semua teman-teman juga sehingga bisa menebarkan manfaat di Indonesia Raya kita ini. Ya, alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih, barusan Mas Naji selesai tesisnya, disertasinya selamat, Mas Naji juga selesai. Jadi tesis saya 4 tahun, Mas Naji sudah selesai disertasi. Saya itu langsung menolak. kalah cepet langkahnya ya, karena wes banyak cutinya saya jadi nggak. Oke, tapi alhamdulillah sudah selesai, jadi sudah bisa berkat doanya teman-teman juga semuanya. Ya, matur nuwun, itu aja mungkin dari saya. Insya Allah kalau gabung kajian atau kemudian berkecimpung di Kris, insya Allah barokah karena memang yang mendirikan kiai kayak gitu ya. Itu aja. Barokahnya dari teman-teman lah yang jelas. Iya, barokahnya kemana-mana. Saya sekarang sibuk di rumah sakit, teman-teman semuanya. Oh, rumah sakit mana? Juga. Dalam? Di rumah sakit mana? Di rumah sakit di daerah Sidoarjo. Oh. Ya di daerah sendiri, di Balongbendo bahkan. Oh. Balongbendo itu tempat kelahiran saya, kecamatan kelahiran saya. Di situ ada dalam? Iya. Menjadi ini ya, apa namanya? Pengisi rohani atau gimana maksudnya? Iya, kayak gitu. Semacam itu. Saya kemarin kan waktu COVID. Itu posisi itu kosong ya di rumah sakit, dan itu waktu COVID ini tuh riskan banget. Soalnya riskan kenapa? Itu kontrol untuk masyarakat yang kemudian dengan pemahaman agama yang beda dengan pemahaman agama masyarakat urban ya. Di sini kan masih sedikit ya nggak seberapa kota kan gitu. Akhirnya pemahaman keagamaannya itu menyulut mereka untuk tidak menerima protokol kesehatan dalam pemulasaraan jenazah. Jadi banyak yang didobrak-dobrak kayak gitu. Ya alhamdulillah kemarin begitu gabung di situ join, ketika ada orang dengan masa yang banyak, itu kita coba edukasi. Pemulasaran jenazah itu nggak ada yang menyalahi syariat dan sebagainya. Akhirnya mereka nggak menolak ngambil paksa kayak gitu, preventif. Ya banyak sih alhamdulillah, banyak belajar juga di dunia lain, dunia interdisiplin yang baru kayak gitu. Mudah-mudahan nanti masih tetap bisa ngelanjutin di akademisi juga. Iya, harus lanjut S3 lah. Saatnya Mas Naji juga ini nanti. Insya Allah. Bareng-bareng kita pokoknya nanti apa yang bisa dibantu lah ya. Kita upayakan. Harus S3 eman-eman, kalau enggak soalnya udah salah satu yang diharapkan sama teman-teman nih. Saya juga sangat berharap ada Mas Rozak ini karena
Dia tipe akademisi. Saya ini sudah banyak kepolitisinya daripada akademisi. Aduh, ini harus banyak yang di akademik. Mungkin dilanjut Mas Yanata, kita masih punya waktu 15 menit sampai 21.30 kita akhiri. Nanti mungkin teman-teman yang lain yang belum ada kesempatan dikasih waktu semuanya karena ini halal bihalal. Monggo Mas Yanata dilanjut. Baik, terima kasih banyak Mas Najih dan segenap para sesepuh, para pendiri KRIS. Sangat inspiratif, sangat luar biasa. Semoga kami para junior ini dapat meniru jejak jenengan semua. Untuk selanjutnya, karena masih ada sisa waktu 15-30 menit, untuk berikutnya saya serahkan atau monggo kepada Mas Magdis untuk berkenan sepatah dua kata sharing-sharing. Ini beliau ini juga menempuh jejak di Uinsuka, monggo kepada beliau, dipersilakan. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh teman-teman KRIS, terutama kepada Mas Najih dan juga teman-teman para senior atau para penggawa KRIS. As-sabiqunal awwalun. Saya sangat berterima kasih kepada KRIS Foundation karena mungkin menjadi salah satu pengalaman terindah dalam proses intelektual saya sendiri gitu. Karena dimulainya karena senang gitu, akhirnya terus keturutan. Dan mungkin saya cuma dari tadi saya mendengar dari pemaparan atau sharing-sharing dari para senior begitu. Saya kok jadi kebayang gitu, Mas Najih ini sebenarnya sosok guru yang paling ideal gitu. Saya bayangannya kayak itu. Kalau di sastra itu kemarin sempat ramai itu salah satu gurunya sastrawan di Jogja atau di Bali itu ada Umbu Paranggi gitu ya. Saya jadi kebayang Mas Najih juga sosok seperti itu tapi di tempat yang lain karena Mas Najih ini teman-teman yang punya potensi itu digiring kepada untuk mengembangkan potensinya masing-masing gitu. Maka akhirnya banyak sekali teman-teman yang termasuk saya sendiri mendapatkan manfaat dari situ gitu. Misalnya teman-teman yang di KRIS dikasih wadah untuk berekspresi di Tafsir Al-Quran ID juga, lalu di yang teman-teman hadis, ada yang di hadispedia juga teman-teman yang sering nulis suka nulis jurnal misalnya. Mas Najih juga mendorong teman-teman untuk melakukan penelitian, salah satunya penelitian Living Quran di Jogja pada beberapa waktu yang lalu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Najih karena masih mau dan sabar terus membimbing kita yang masih sangat kekurangan pengalaman dan keilmuan. Mungkin itu saja itu saja Pak Direktur. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mudah-mudahan semuanya manfaat ya. Mas Yanata, Terima kasih banyak Mas Magdis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk berikutnya
kepada Mas A'lal. Monggo Mas A'lal. Ini adalah beliau ini sosok di balik tim media. Jadi beliau ini termasuk yang membuat flyer, kemudian memberi inspirasi terkait hal-hal yang menarik, dan beliau ini juga bergabung pada komunitas santri desain. Ini salah satu aset Kris juga yang sangat berharga. Monggo Mas A'lal, silakan. Mungkin A'lal ada hal lain, langsung saja kepada Mas Karim. Monggo Mas Karim, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Senata telah memberikan kesempatan kepada saya selaku anggota Kris paling muda, karena saya sudah tidak bisa memanggil Mas Najih. Panggilan saya harus Bapak Najih karena saya juga produknya Bapak Najih, saya termasuk mahasiswanya begitu. Kalau ke saya panggil Abang atau Mas Magdis gitu, karena saya masih pada masa beliau saya ikut wisata literasinya di Tulungagung. Saya kayaknya generasi terakhir di Kris ini. Karena benar mungkin apa yang dikatakan Bang Magdis tadi, sosok Ustadz Najih ini menjadi kayak semacam maha guru begitu di Kris. Dulu saya juga direkomendasikan masuk Kris, tapi mungkin ada hal lain. Awal-awal saya kuliah, sebagai mahasiswanya saya direkom oleh beliau, tapi saya belum masuk. Akhirnya saya masuk di Kris itu tahun 2020 setelah saya lulus. Karena begitu menariknya saya melihat Kris, akhirnya saya mulai melek literasi begitu kira-kira. Mungkin cerita indahnya karena saya diperintahkan oleh Ustadz Najih untuk menulis di Hadispedia. Menulis aja, diperintah oleh Ustadz Najih saya ambil, walaupun tidak begitu aktif saya di Hadispedia dan juga di Kris. Mohon maaf sebesar-besarnya, terutama kepada Ustadz Najih selaku founder dan sekaligus guru saya. Dan teman-teman yang lain, saya juga mohon maaf karena masih suasana Lebaran. Mungkin itu saja ya Mas Senata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Karim atas sampaiannya, atas kesan-kesannya kepada Kris. Selanjutnya kepada Mbak Iva. Ini beliau adalah ini sebenarnya satu paket Iva dengan Umi Ulfatus itu yang kemarin menerbitkan 2 buku Mas Najih tentang apa kemarin Iva. Nah, itu ini beliau berdua, ini khususnya Iva ini berasal dari YIN Tulungagung, mahasiswanya Pak Abad Badrul Zaman. Monggo Iva, dipersilakan kesan-kesannya sharing. Ya, terima kasih Mas Senata atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya tadi saya di awal sudah sudah membuka sharing sedikit tentang kisah di Kris. Alhamdulillah bisa menjadi keluarga besar Kris. Ini sebenarnya saya nggak nyangka sekali bisa kenal dengan teman-teman Kris, juga Gus Najih. Terima kasih sekali. Awal gabung Kris itu karena iseng-iseng pertamanya. Dulu ada pamflet ke Jogja itu yang WL5. Saya nggak tahu kenapa tergerak pengen ikut gitu. Dan ikut akhirnya pas penutupan
pendaftaran itu saya konfirmasi ke CP-nya, akhirnya dengan banyak proses lika-liku disuruh ngirim tulisan dulu, terus ini dan lain-lain, akhirnya bisa gabung masuk. Nah itu sebenarnya saya belum kenal siapa di KRIS, belum kenal satu orang pun di KRIS. Saya nekat aja waktu itu, nekat. Ya alhamdulillah, akhirnya kenal sama teman-teman, adaptasi, terus ya alhamdulillah masih nyambung sampai sekarang. Terus yang paling berkesan di KRIS itu waktu saya diberi kesempatan mengikuti call of paper di LSKH UIN Suka, alhamdulillah. Itu sebenarnya juga saya merasa belum pantas sebenarnya, karena ya waktu itu masih semester berapa ya? Masih semester 3. Di semester 3 saya diajak Mbak Fahmi untuk nulis. Pertama nulis abstraknya doang, nulis abstrak. Akhirnya alhamdulillah ya udah diberi kesempatan gabung. Terus sampai sana sekaligus ini ya, saya minta maaf ke Mas Naji karena belum bisa publis yang waktu itu. Tulisan saya sama Mbak Fani ya masih jauh dari yang ditargetkan. Tapi alhamdulillah mendapat ilmu dan pengalaman bisa belajar bareng dengan LSKH dan teman-teman KRIS. Alhamdulillah, itu sangat berkesan sekali bagi saya. Kemudian di WL selanjutnya diberi kesempatan lagi untuk berkolaborasi dengan IJIR. Waktu itu salah satu komunitas literasi juga di IAIN Tulungagung. Itu akhirnya kita juga bisa nyambung dengan IJIR. IJIR itu fokusnya di studi tentang budaya Jawa, namun juga melibatkan studi keislaman. Nah itu sebenarnya saya belum banyak tahu tentang Pak Abad ya. Ini malah berkat KRIS saya jadi dekat jadi kenal dengan Pak Abad. Terus beliau jabatannya di IAIN Tulungagung itu sebagai Warek 3 sebenarnya, Wakil Rektor 3. Jadi alhamdulillah sekali, itu juga sangat berkesan. Banyak sekali hal-hal yang berkesan dari KRIS sebenarnya. Kalau diceritakan sangat panjang nantinya. Ya, demikian Mas Yanata yang dapat saya sampaikan. Saya berterima kasih sekali pada Gus Naji dan teman-teman. Juga mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila saya berproses di KRIS ada banyak salah, khilaf, banyak kekurangan, dan belum bisa berkontribusi banyak di KRIS. Terima kasih Mas Yanata. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Iva. Ditunggu teman-temannya untuk bergabung ke KRIS. Ya, dan semangat nulisnya dari IAIN Tulungagung yang saya lihat perkembangannya cukup bagus ya. IAIN Tulungagung itu progresnya saya pikir cukup bagus, hampir mirip-mirip lah dengan dulu IAIN, atau hampir mirip-mirip dengan waktu UIN Malang itu berkembang lah. Mudah-mudahan arahnya bisa ke sana. Saya lihat publikasinya banyak IAIN Tulungagung itu. Makanya mudah-mudahan semangatnya ini dari Pak Ivan dan nanti teman-temannya bisa ikut memberikan warna lah di KRIS ini, agar kita supaya bisa belajar bareng-bareng di sini. Iya, pamit ini Gus Naji, mohon doanya. Dan kabarnya telah turun ya, Iva, turun SK perubahan alih status ya, jadi UIN Ali Said Rahmatullah. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ini sudah menjadi UIN Syahid Ali Rahmatullah. Iya. Ditunggu
semangat berkarya dan mengajak teman-temannya untuk bergabung lebih banyak lagi ke GRIS. Biar semakin menularkan virus-virus literasi. Terakhir kepada Mas Al Firdaus, monggo dipersilakan untuk menyampaikan. Sepertinya Mas Alal ada hal lain. Monggo untuk karena Mas Najib untuk ini apa langsung ditutup dengan doa apa berikut? Ya, sudah cukup saya kira. Sudah jam 21.30. Saya kira alhamdulillah ya, meskipun tadi sudah cukup banyak teman-teman yang bisa hadir, alhamdulillah kita bisa sharing ya, melihat potensi-potensi yang ada dari teman-teman yang ternyata sangat beragam dan lintas disiplin, lintas sektor ya. Ada yang bergerak di bidang sosial, beasiswa, ada yang di lembaga pendidikan, ada yang di ASN, ada yang di entrepreneurship, sampai ada yang di bidang manufaktur sepeda motor listrik. Jadi begitu beragamnya dan betapa jauhnya gap itu sebetulnya, tetapi karena komunitas ini kita bisa menjadi satu ya. Dari mulai yang ngerakit motor listrik sampai yang ngerakit jurnal bisa ketemu di sini. Ini satu hubungan yang harus kita jaga secara terus-menerus. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Mungkin kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah saja untuk keberkahan dan kesuksesan agenda-agenda dan maupun cita-cita kita ke depan. Ala hadhihi as-solihah al-Fatihah. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Mas Najih dan para senior GRIS dan para teman-teman. Alhamdulillah halal bihalal silaturahim virtual GRIS Foundation pada malam hari ini telah berjalan dengan baik. Semoga halal bihalal ini meskipun dalam ruang virtual, semoga tidak mengurangi khidmah kita untuk tetap saling bersilaturahim. Semoga silaturahim kita diterima oleh Allah SWT dan semakin merekatkan persatuan dan kesatuan kita baik lahiriah maupun batinnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk saya selaku maupun pribadi maupun atas nama pengurus GRIS Foundation, kami sekali lagi mengaturkan terima kasih banyak atas kehadiran para sepuh, para teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu. Semoga berkah, dan kami juga memohon maaf atas segala hal maupun sikap yang kurang berkenan maupun yang kurang sopan ketika berkomunikasi kepada para sepuh, para senior GRIS. Kami atas nama kepengurusan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Dan saya juga mohon doa kepada teman-teman sekalian, terkhusus kepada Mbak Lim yang tengah sakit dan di tengah memulihkan kondisinya. Semoga beliau dan umumnya kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dan kesuksesan dan diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Kita sambung di WA. Mohon izin pamit. Mohon izin.
Terus teman-teman. Terima kasih banyak Mas Najih dan teman-teman semua. Mohon izin saya akhiri.